Ketika kita membicarakan sepak bola, maka kita membicarakan sebuah industri yang sangat besar dengan perputaran uang yang sangat kencang, Pak. Ya, dari mulai jersey, merchandise, sponsor, investor, tiket stadion, dan lain sebagainya. Hal ini didasari oleh popularitas sepak bola yang begitu luar biasa dan dampak langsungnya kepada kehidupan sosial masyarakat. Kalau sekarang kita buka Instagram dan kita mencari tahu siapa orang yang punya follower paling banyak di dunia, maka kita akan menemukan nama Cristiano Ronaldo. Seorang Mbappe yang hari ini dianggap sebagai salah satu penyerang paling berbahaya di dunia. Meski harus melewati drama panjang ala telenovela, akhirnya Kylian Mbappe mendapatkan gaji yang sangat fantastis. Bisa digaji Rp30.000 per detik, Rp109 juta per jam, dan Rp79 miliar per bulan. Neymar dibeli dengan harga Rp8,4 triliun dari Barcelona. Artinya dengan uang sebanyak itu kita bisa mendapatkan 2 jembatan Suramadu dan 4 sirkuit Mandalika. Ini hanyalah sedikit contoh yang menggambarkan betapa besar, megah, dan glamornya industri sepak bola. Makanya untuk beberapa orang, membicarakan sepak bola dan kepunahan mungkin adalah sebuah kemustahilan. Pertanyaannya, benarkah demikian? Sebelum kita masuk ke inti pembahasan hari ini, gue mau ngajak teman-teman nostalgia dulu sedikit. Terutama untuk teman-teman yang sebaya dengan gue, usia 30 tahun ke atas atau yang lebih muda sedikit dari gue ya, 27, 28, 29. Itu kan kita mengalami proses jatuh cinta yang relatif mirip kepada sepak bola. Nah, kalau gue pribadi suka sepak bola itu dari usia 6 tahun. Usia yang sangat muda menurut gue. Dan gue ingat baju pertama gue itu AC Milan, nomor punggung 18, Leonardo. Itu dibeliin om gue. Tapi walaupun jersey pertama gue Milan, panggilan hati gue menuntun gue ke arah yang benar, Pak. Dan menjadikan gue seorang Juventino sampai sekarang. Dari sejak SD gue udah ngumpulin uang untuk beli majalah Liga Italia, yang mana harganya sangat mahal banget untuk anak SD waktu itu ya. Terus juga gue langganan soccer dan bola gitu. Bola hari Selasa, soccer hari Kamis, kadang hari Jumatnya gue beli bolanya lagi. Faktanya di saat itu bukan cuman gue doang yang menyukai sepak bola sampai sejauh itu. Banyak teman-teman gue lain yang sebaya, yang satu sekolah ataupun satu tempat main gitu, juga melakukan hal yang sama, Pak. Kenapa hal ini bisa terjadi pada generasi kita? Karena kita hidup dalam circumstances yang benar-benar mendukung kesukaan kita kepada sepak bola. Dulu hiburan kita cuma televisi. Kita tumbuh dari TV dan sebagai anak-anak kita sangat suka yang namanya permainan. Dan di TV yang namanya ketertarikan ini dibangun sama iklan, Pak. Sekarang coba kalian ingat, iklan apa yang paling sering muncul di televisi nasional di tahun 1990-an sampai 2000-an? Iklan siaran pertandingan sepak bola. Kenapa iklan siaran pertandingan sepak bola sering muncul? Karena sponsornya rokok. Lalu apa hubungannya dengan rokok? Kayak gini, Pak. Regulasi pariwara di Indonesia itu benar-benar membatasi produk rokok. Produk rokok cuma bisa muncul malam hari. Dan itu pun nggak boleh menampilkan rokoknya. Nggak boleh menampilkan orang yang lagi merokok. Bagaimana mereka tetap bisa mengiklankan produk mereka tanpa melanggar aturan? Dan salah satu caranya adalah mensponsori tayangan sepak bola Eropa. Untuk muncul di siang hari maupun di prime time. Walaupun dengan cara yang sangat subliminal tanpa mencantumkan nama terang. Contoh nyatanya Super Soccer dan Intersport. Familiar kan dengan nama-nama itu? Hal lainnya adalah kalau kita nggak lagi nonton TV, hiburan apa yang kita cari? Main keluar. Kalau kita main keluar, apa yang kita mainkan? Sepak bola lagi. Nah, kalau kita nggak lagi main bola, apa lagi yang kita lakukan? Main rental PS. Ketika kita sampai di rental PS, apa yang kita temukan? Game sepak bola lagi. Dan selalu aja ada orang yang pakai Brazil, mainin 4-4-2, Roberto Carlos ditaruh di penyerang kanan depan, terus mulailah wancu dari ujung gawang ke ujung gawang. Nah, semua circumstances tadi itu mendukung kesukaan kita kepada dunia sepak bola. Walaupun nggak semua orang di generasi kita yang menonton sepak bola. Dan itu sah-sah saja, Pak. Nggak salah. Simpel toh. Nonton bola atau nggak? Enggak. Kenapa nggak nonton bola? Karena dulu gue nggak boleh tidur malam. Tapi lu pernah ngikutin bola nggak? Pernah. Inter Milan. Salah. AC Milan. Zaman? Shevchenko. Ya, ngikutin bola atau enggak? Ngikutin dong. Sampai sekarang lu masih sering nonton live? Masih. Lebih Mancunian sejati gua. Tiap pertandingan lu tonton?
Tiap pertandingan gue nonton, walaupun kalah ya. Beneran? Seharusnya gue nggak wawancarai lu sih. Susah wawancarai Pak Sabir. Sekarang pertanyaannya, apakah generasi yang lebih muda dari kita melakukan hal yang sama? Menurut survei yang dilakukan oleh Morning Consult, 25% dari generasi Z menonton olahraga sesekali di pertandingan-pertandingan yang hype atau yang dianggap penting. Dan 40%-nya tidak pernah menonton tayangan olahraga sama sekali. Lalu kita bandingkan dengan data yang milenial, yang mana di data tersebut menunjukkan hanya 19% dari generasi milenial yang tidak pernah menonton bola sama sekali. Lebih spesifik lagi, untuk Gen Z yang menyukai sepak bola, 57% di antara mereka lebih memilih untuk menonton cuplikan pertandingan di sosial media daripada menonton siaran langsung. Karena teknologi, dulu kita kalau mau nonton highlight, kita harus nunggu Sabtu sore, nonton Total Football atau nonton acaranya Dik doang. Sekarang mereka tidak perlu menunggu selama itu. Setiap bangun pagi mereka buka TikTok, mereka buka YouTube, mereka akan menemukan hasil pertandingan, cuplikan gol, dan analisa pertandingan dalam waktu sesingkat itu. Dan mereka menganggap siaran langsung itu penting kalau pertandingannya krusial. Kalau misalnya yang dilawan tim rival, kalau misalnya diajak nobar, atau kalau tim favoritnya masuk final. Dan kita harus jujur, yang melakukan hal seperti itu nggak cuma Gen Z atau Gen Alpha yang suka bola, Pak. Mungkin kita pun melakukan hal yang sama. Nah, itu kita baru bicara soal Gen Z, Pak. Masih ada generasi yang lain, yaitu generasi Alpha yang lahir 2010 ke atas. Nah, minat sepak bola kepada mereka, itu gue pikir jauh lebih menurun lagi, cuy. Kebetulan gue punya dua keponakan, yang satu usianya 9 tahun, yang satu usianya 11 tahun. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang punya tim bola favorit atau menganggap sepak bola adalah hal yang menarik. Tapi mereka sangat antusias ketika gue ngomongin Mobile Legends atau Valorant. Dibanding dikasih jersey bola, mereka lebih suka dikasih skin. Dan itu nggak salah. Gue juga suka beli skin. Skin 11-11 saya busa gue punya. Mahal. Dimas lahir tahun? 2001. 2001. Dimas suka bola nggak? Ya, suka. Tim favorit Dimas? City. Kapan terakhir kali Dimas nonton bola langsung? Terakhir nonton bola langsung nggak pernah nonton sama sekali secara langsung. Tapi City masih ngikutin Dimas? Highlight doang. Tim favorit Dota? Tim favorit Dota? T1. Pemain favorit Dota? Masih Dendi. Masih Dendi. Yang lebih jago deh kalau... Yang lebih jago, ya kalau misalnya dibilang lebih jago banyak sih. RTZ sebenarnya lebih jago. Sumail. Terus Dendi sekarang di mana? Dendi sekarang dia jadi coach di tim B8 kalau nggak salah. Sekarang penyerang Manchester City siapa, Mas? Udah nggak ikutin. Dan gue pun melakukan sedikit survei mandiri di media sosial yang gue punya, serta melakukan wawancara langsung kepada beberapa koresponden. Dan hasilnya kurang lebih menggambarkan hal yang sama. Gue cuma nanya satu, kalian punya tim bola favorit nggak? Punya. Ya. Apa? Mas Umat. Ender dulu lah. Apa ya? Ini kapan? Kalau Liga gitu. Kalau tim luar? Hah? Tim luar? Ronaldo. Tim favorit? Ya, apa Real Madrid? Real Madrid. Pemain Real Madrid yang paling disukai? Benzema. Sekarang Benzema. Dulu? Itu Ronaldo. Sebelum Ronaldo? Beli jersey-nya nggak? Enggak. Yang KW? Enggak, cuma nonton doang. Cuma nonton doang. Ngikutin tiap pertandingan atau lebih ngeliatin di Gue YouTube? sih jarang lihat doang. Lihat di YouTube. Oh. Kalau 11 pemain Real Madrid sekarang apa? Berapa? Nah, dari data-data tersebut bisa kita lihat bahwa memang masih banyak ya Gen Z yang menyukai sepak bola. Tapi kita perlu akui bahwa persentase popularitas sepak bola dari tiap generasi semakin berkurang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pertama, kita harus sadari bahwa kita hidup di dunia yang berbeda. Mereka tumbuh dan berkembang dengan pilihan hiburan yang lebih banyak. Yang mana hiburan itu bisa kapan saja mereka nikmati. Buat nonton kartun dan anime mereka nggak harus nunggu sampai minggu pagi, Pak. Buat main game atau mencari hiburan, mereka nggak perlu lagi ke warnet atau ke rental PS. Mereka langsung bisa mengakses dari dalam kamar mereka sendiri. Dan pertanyaannya adalah mengapa semua hal ini dianggap bisa menghancurkan eksistensi industri sepak bola yang begitu megah, semua karena pendapatan hak siar. Seperti yang gue bilang tadi, bisnis sepak bola adalah bisnis yang sangat megah, glamor, dan besar. Dan kalau kalian bertanya apa fondasi dasar dari bisnis yang sangat besar ini, tak lain tak bukan adalah pendapatan hak siar. Intinya, tanpa adanya siaran langsung, gak akan ada jumlah penonton sebanyak ini. Tanpa ada siaran langsung, nggak akan ada sponsor. Lu pikir sponsor mau biayain sepak bola yang begitu mahal kalau yang nonton cuma orang di stadion? Kan enggak, Pak.
Kalau sampai pendapatan hak siar ini hilang, maka industri besar itu bisa saja runtuh seketika. Karena nilainya sangat besar, cuy. Kita nggak ngomong duit ratusan juta, miliaran, atau ratusan miliar. Kita bicara uang ratusan triliun. IPL itu mendapatkan 149 triliun rupiah cuman dari penjualan hak siar pertandingan. Sebuah nilai yang fantastis. Karena siaran langsung, sepak bola bisa menjangkau pelosok dunia. Karena siaran langsung, sponsor dan investor bisa masuk dan bakar uang. Dan karena siaran langsung pula, industri bisa tumbuh. Makanya sepak bola dan industrinya mati-matian menjaga semua hal soal hak siar ini. Apa jadinya kalau penonton menurun? Apa jadinya kalau siaran langsung sepak bola tidak lagi dianggap menarik? Jelas itu berdampak sangat besar bagi industri. Dan sekarang tanda-tandanya mulai terlihat. Tingginya harga yang dipatok, minat yang berkurang, dan pandemi COVID-19 telah membuat banyak kontrak hak siar gagal di tengah jalan. Bahkan untuk market sebesar China sekalipun. Hasilnya banyak klub yang dulunya sehat-sehat saja sekarang harus terpuruk karena masalah finansial. Barcelona misalnya, mereka harus merasakan kesulitan finansial sampai memotong 50% semua gaji pemainnya. Dan yang merasakan kesulitan itu bukan cuma Barcelona doang, Pak. Banyak klub-klub besar Eropa yang juga harus memutar otak supaya tetap bertahan. Terkecuali klub-klub yang disokong sama Sultan dan Taipan ya, itu beda cerita. Dan menurut gue ini bukan salah Gen Z ataupun Gen Alpha, Pak. Ya, karena mereka konsumen. Yang harus menyesuaikan ya produknya, bukan konsumennya gitu. Yang harus berubah bukan Gen Z atau Gen Alpha-nya, tapi industri sepak bolanya. Karena mereka cuma punya dua pilihan sekarang, berbenah atau punah gitu. Patut kita akui, dalam beberapa puluh tahun terakhir, federasi-federasi sepak bola di level manapun, itu sudah banyak yang ngaco, Pak. Sudah banyak melakukan hal-hal yang sebenarnya menghilangkan nyawa dari sepak bola itu sendiri. Mereka terlalu rakus, mereka terlalu maruk, hak siar dibanderol dengan harga yang sangat tidak wajar, mereka terus mencari uang dari rumah judi, korupsi, dan lain sebagainya. Excuse me? Sorry, this is starting. We're starting a press conference. Where is my security? Come on. Come on. Come on. Come on. It makes sense for everyone. Here we go, Seth. That's thank you. Harusnya industri sepak bola belajar sama industri musik atau industri film. Waktu itu industri musik dan industri film menghadapi permasalahan yang sama, yaitu soal pembajakan. Apapun cara yang mereka coba lakukan selalu gagal, dan selalu gagal. Sampai datang layanan streaming berbayar kayak Spotify, Netflix, Disney Plus, dan lain sebagainya. Dan itu ternyata berhasil menyelamatkan kedua industri ini. Sepak bola harus sebenarnya belajar dari situ. Dampak dari problem ini mungkin nggak kelihatan dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 10 tahun ya. Tapi 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, apa yang gue bilang sebagai kepunahan sepak bola bisa saja terjadi. Mungkin ya memang tetap ada orang yang main bola, tapi ya industrinya nggak bakal sama, Pak. Dan tentu kita nggak mau industri ini hancur karena kita cinta dengan sepak bola. Sekian dari gue, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.